Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ade Rustandi selaku dosen mata kuliah dari jurnalistik, dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir dalam pertemuan kali ini. Dalam pertemuan kali ini, kelompok 10 akan membahas mengenai menyusun jurnalistik sastra. Sebelum masuk kepada materi, adapun anggota kelompok dari kelompok 10 yang pertama ada saya, Safira Salsabila dengan NPM 20503011, lalu ada Delisna Novianti dengan NPM 20503025, dan ada Revi Asrilia Samsudin dengan NPM 2050030011. Baik, materi yang akan dibahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama ada arti dan definisi dari feature, yang kedua ada jurnalistik sastra, yang ketiga ada unsur dan sumber penulisan sastra, dan yang keempat ada struktur dan proses penulisan feature. Materi yang pertama ada pengertian feature. Secara sederhana, feature adalah cerita atau karangan khas yang berpijak pada suatu fakta dan data yang diperoleh melalui proses jurnalistik. Disebut cerita atau karangan khas itu karena feature bukanlah penuturan atau laporan tentang fakta secara lurus atau lempang, sebagaimana dijumpai pada berita langsung atau straight news. Menurut McKinney, feature adalah suatu tulisan yang berada di luar tulisan yang bersifat langsung. Pada tahun 2008 juga, Williamson dalam Sudirman menyatakan bahwa feature adalah suatu artikel yang kreatif, kadang-kadang subjektif, yang dirancang terutama untuk menghibur pembaca tentang suatu peristiwa atau kejadian, situasi, atau aspek kehidupan seseorang. Karena sebagai pelengkap, feature juga dapat diabaikan oleh khalayak pembaca, pendengar, atau mirsa media massa. Tetapi hanya akan terasa tidak afdol apabila setelah menyimak berita, tak sekaligus juga menikmati dan atau membaca dari feature tersebut. Selanjutnya ada definisi feature. Menurut Richard Weiner, feature adalah suatu artikel atau karangan yang lebih ringan atau yang lebih umum tentang daya pikat manusiawi ala gaya hidup daripada berita lampang yang ditulis dari peristiwa yang masih hangat. Penulisan feature ini tidak tunduk kepada kaidah pola piramida berbafik dengan rumus 5W1H atau cara penyusunan pesan secara deduktif. Namun dengan demikian, setiap karya feature harus mengandung semua unsur yang terdapat dalam 5W1H tersebut. Feature disajikan dalam bahasa pengisahan yang sifatnya kreatif informal. Jadi sangat jauh berbeda dengan berita langsung atau straight news yang disajikan dalam bahasa pelaporan yang sifatnya lugas dan formal. Jadi, feature itu didefinisikan sebagai cerita khas kreatif pada sastra tentang suatu situasi, keadaan, atau aspek kehidupan dengan tujuan untuk memberi informasi dan sekaligus menghibur khayalak media massa. Selanjutnya ada feature jurnalistik sastra. Ada perbedaan antara cerpen sastra, cerpen hiburan, dan feature. Feature adalah cerita pendek yang diangkat dari realitas objektif dibandingkan dengan cerpen yang diangkat dari realitas fiktif. Realitas objektif adalah sesuatu yang faktual, benar, nyata. Adalah rangkaian informasi yang dibangun dari hasil visitasi konfirmasi dan ada kalanya investigasi. Inilah yang disebut dengan proses jurnalistik. Sedangkan realitas fiktif, kalaupun asalnya diambil dari dunia nyata, ia dibangun berdasarkan kreativitas dan imajinasi sang pengarang. Artinya, pengarang bebas untuk mewarnai ceritanya dengan hasil imajinasi seperti apa, kapan, dan bahkan dimanapun. Lalu terdapat perbedaan yang sangat meyakinkan antara cerpen sebagai realitas fiktif, imajinasional, dan feature sebagai realitas objektif yang faktual. Keduanya memang merupakan cerita, keduanya berpijak pada dunia narasi, tetapi terdapat koridor masing-masing yang menjadi pembatas jalan sekaligus wilayah lalu lintas kerjanya antara feature dan cerpen fiktif. Lalu selanjutnya, cerpen menurut seorang sastrawan, yaitu Sumarjo pada tahun 2004 pada halaman 58 dapat dibedakan antara cerpen hiburan dan cerpen serius atau cerpen sastra. Perbedaan keduanya terutama dalam segi kualitas. Cerpen sastra lebih tinggi kualitasnya dibandingkan dengan cerpen hiburan. Cerpen hiburan kurang berkualitas karena cerpen ini hanya menekankan segi hiburannya saja, kurang memperhatikan segi-segi lain seperti ajaran, informasi, kegunaan, moral, dan filsafat. Dalam jenis cerpen ini ditekankan suspense, humor, dan happy ending. Cerita ini mudah dibaca dan mudah diikuti. Kebanyakan cerpen ini setia pada kaidah konvensional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Asrilia Samsudin dengan NPM 2050338. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi yang sebelumnya tadi telah dijelaskan.
Adapun untuk materi selanjutnya yaitu ada pengertian 4 jenis jurnalisme baru menurut Fadler. Fadler membagi 4 jenis jurnalisme baru ke dalam 4 pengertian. Yang pertama ada advocacy journalism, kemudian kedua ada alternative journalism, yang ketiga ada precision journalism, dan yang terakhir ada literacy journalism. Yang pertama ada advocacy journalism atau jurnalisme advokasi. Adalah kegiatan jurnalistik yang berupaya untuk menyuntikkan opini ke dalam berita, di mana tiap reportase yang dilakukan itu tanpa mengingkari fakta sedikit pun dan diarahkan untuk membentuk opini publik. Rangkaian opini yang dibentuk dan dirampungkan tersebut itu didapatkan dari kerja para jurnalis dalam memproses liputan fakta demi fakta secara intens dan bersungguh-sungguh. Sehingga opini yang didapat itu memiliki korelasi dengan kejadian, realitas, dan juga peristiwa yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada alternative journalism atau jurnalisme alternatif. Adalah kegiatan jurnalistik yang menyangkut publikasi internal dan lebih bersifat personal, di mana berbeda dengan underground newspaper. Untuk jurnal-jurnal alternatif ini itu lebih profesional dan lebih terfokus kepada item pemberitaan tertentu. Adapun untuk sasaran bacanya, jurnalisme alternatif ini itu lebih condong kepada orang-orang yang berumur. Sehingga jika kita membandingkannya dengan jurnalisme advokasi, maka untuk isu, masalah yang diangkat, jurnalisme advokasi itu lebih luas daripada jurnalisme alternatif. Setelah itu, yang ketiga ada precision journalism atau jurnalisme presisi. Adalah jenis kegiatan jurnalistik yang lebih menekankan kepada ketepatan atau presisi informasi dengan menggunakan pendekatan ilmu sosial dalam proses kerjanya. Dalam perkembangannya sendiri, jurnalisme presisi ini itu lebih memfokuskan kepada kerja pencarian data, di mana kerja jurnalistik itu dibatasi dengan ketepatan informasi secara empirik. Sehingga ketika hasil liputan itu dipublikasikan di masyarakat harus memiliki kredibilitas akademis saat diinterpretasi oleh masyarakat. Terakhir ada literasi journalism atau jurnalisme sastra, membahas tentang pemakaian gaya penulisan fiksi untuk kepentingan dramatisasi pelaporan dan membuat artikel menjadi lebih menarik. Teknik penulisannya sendiri itu menggunakan gaya penulisan fiksi yang memberikan gambaran-gambaran atau detail-detail potret yang sengaja diserahkan kepada pembaca untuk dipikirkan, digambarkan, dan ditarik kesimpulannya. Pembaca disuruh oleh para jurnalis untuk bisa mengimajikan fakta-fakta yang tampak dari hasil rancangan jurnalis melalui percakapan, adegan, dan juga amatan suasana yang diberikan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur dan sumber penulisan feature. Yang pertama itu materinya ada prinsip-prinsip penulisan feature. Dalam menulis feature ada 4 prinsip yang harus kita gunakan. Yang pertama yaitu faktual. Artinya pada saat kita menulis feature harus dilakukan secara real sesuai dengan kejadian yang terjadi berdasarkan fakta. Kemudian yang kedua adalah keterlibatan emosi. Artinya pada saat kita atau seorang penulis menulis feature itu pasti melibatkan emosi dan pikiran pada saat merangkai cerita di dalam feature. Prinsip feature selanjutnya yaitu ada berkisah. Feature termasuk ke dalam jenis jurnalistik bercerita. Dan itu merupakan salah satu pembeda yang membedakan feature dengan jenis jurnalistik lainnya. Seorang penulis feature tidak hanya harus mempunyai kemampuan dalam lisan, namun juga harus mempunyai kemampuan dalam tulisan. Kenapa begitu? Karena hal itu berguna pada saat penulisan feature. Seorang penulis feature harus dapat merangkai fakta-fakta yang didapatkan olehnya melalui kegiatan wawancara atau observasi yang kemudian dirangkai menjadi sebuah cerita yang berkisah. Tentunya yang menarik untuk dibaca oleh para pembaca. Kemudian selanjutnya untuk prinsip lainnya ada akurat. Artinya bahwa setiap data-data yang didapatkan melalui hasil wawancara atau observasi seperti nama, kemudian tanggal lahir, tempat kejadian, dan angka-angka lainnya harus ditulis secara akurat di dalam feature. Hal itu semata-mata agar ketika si narasumber itu membaca feature kita, maka dia tidak akan merasa kecewa. Apalagi ketika dia mengetahui bahwa
ada tulisan kita yang tidak sesuai dengan data yang seharusnya dituliskan. Selanjutnya ada sumber penulisan picture. Sumber penulisan picture yang pertama ada dokumentasi. Jadi sebelum kita pergi ke lapangan ataupun pergi ke tempat yang akan kita observasi, terlebih dahulu ada baiknya kita mengumpulkan data yang dibutuhkan nantinya melalui dokumentasi. Data tersebut bisa berupa sesuatu yang akan kita olah nanti. Dan data pendukung seperti itu dapat bermanfaat ketika kita sudah mendapatkan masalah yang akan kita bahas. Jadi misalnya ketika kita sebagai seorang reporter, kemudian kita ditugaskan misalnya ke kota Banjarmasin untuk meliput suatu kejadian di sana. Tentu kita sebagai reporter belum tahu menahu mengenai kota Banjarmasin tersebut. Sehingga ada baiknya kita terlebih dahulu melakukan investigasi ataupun penelitian mengenai informasi lain atau laporan lain mengenai kota Banjarmasin. Salah satunya kita bisa membuka data riset ataupun data dokumentasi mengenai kota Banjarmasin di humas-humas atau pemda-pemda yang ada di kota Banjarmasin. Lalu setelah itu ada observasi. Observasi merupakan kegiatan mengamati atau pengamatan terhadap suatu objek dengan bekal informasi dan pengetahuan. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa observasi ini adalah suatu kegiatan atau aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan agar bisa merasakan atau memahami fenomena yang terjadi. Nah, untuk yang terakhir itu sumber penulisannya ada wawancara, di mana tanya jawab dalam wawancara itu dilakukan antara si pewawancara dan narasumber secara langsung. Adapun wawancara yang dilakukan tersebut harus sesuai dengan topik yang akan dibahas, di mana pemilihan narasumber juga harus sesuai dan harus tepat. Bagian berikutnya yaitu ada hal-hal yang harus dicermati mengenai narasumber. Yang pertama yaitu ada latar belakang. Jadi, terlebih dahulu ketika kita ingin mewawancarai narasumber, kita harus mengetahui latar belakang dari narasumber yang akan kita wawancarai tersebut. Bagaimana orangnya, sifatnya seperti apa, apakah dia termasuk tipe orang yang riang atau pendiam. Sehingga ketika kita mengetahui latar belakangnya seperti apa, maka kita akan bisa menyiapkan dan merancang kira-kira kegiatan wawancara yang akan kita lakukan ini mau seperti apa. Kemudian selanjutnya adalah buatlah daftar pertanyaan. Jadi kita harus membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu yang akan kita ajukan nanti kepada narasumber. Sehingga kegiatan wawancara yang dilakukan itu akan berjalan secara efektif dan lancar. Karena pertanyaan-pertanyaan tersebut telah dibuat sebelumnya yang tentu sesuai dengan tema ataupun topik yang dipilih. Selanjutnya yang ketiga itu adalah membuat izin atau janji terlebih dahulu dengan narasumber. Jika kita ingin melakukan wawancara langsung dengan narasumber, terlebih dahulu kita juga harus menentukan kira-kira kapan, di mana kita akan melangsungkan wawancara tersebut. Sehingga ketika kegiatan wawancara berlangsung, narasumber sudah siap untuk diwawancarai. Selanjutnya, yang keempat adalah menyiapkan catatan ataupun rekaman untuk merekam narasumber. Nah, catatan yang digunakan berfungsi untuk mencatat poin-poin penting yang dikemukakan oleh narasumber. Sedangkan rekaman tentu untuk merekam setiap percakapan kita dengan narasumber. Hal penting lainnya yaitu berbusana santun. Ketika kita berbusana santun, maka itu akan menambah nilai dan kredibilitas kita di mata para narasumber. Kita harus bisa menyesuaikan kira-kira pakaian apa yang cocok ketika digunakan dalam kegiatan wawancara. Ketika narasumber yang kita wawancarai ini adalah orang biasa, maka gunakanlah pakaian seperti mereka. Jangan menggunakan pakaian jas ataupun pakaian yang terlalu formal. Nanti mereka akan kebingungan ketika diwawancarai oleh kita. Kemudian selanjutnya adalah ketika si narasumber yang kita wawancarai ini adalah orang penting ataupun orang seperti pejabat, maka kita juga harus menggunakan pakaian seperti mereka. Jangan sampai nanti mereka ragu dan enggan untuk diwawancarai oleh kita karena tidak yakin dengan penampilan yang kita gunakan. Hal penting selanjutnya adalah tepatilah waktu. Ketika kita sudah membuat janji dengan narasumber, kita harus menepati janji tersebut. Ketika waktu dan tempatnya telah ditentukan, kita jangan sampai terlambat datang.
karena hal itu bisa mempengaruhi nilai dan juga kesan kita di mata narasumber. Selanjutnya adalah memperkenalkan diri kepada narasumber. Jadi, sebelum kegiatan wawancara itu berlangsung, terlebih dahulu kita perkenalkan diri kita kepada narasumber. Adapun perkenalan diri tersebut harus dilakukan dengan menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Selanjutnya adalah ajukan pertanyaan ringan kepada narasumber, seperti menanyakan bagaimana keadaan narasumber dan lain sebagainya. Jadi jangan langsung masuk ke pertanyaan inti begitu. Nah, kemudian untuk hal penting lainnya adalah jangan bertanya atau mengajukan pertanyaan yang interrogatif. Jadilah pendengar yang baik, jangan menyela ketika si narasumber ini sedang mengemukakan jawabannya. Selanjutnya, jika jawaban tersebut kurang dimengerti atau kurang jelas, maka kita bisa meminta ulang jawaban itu dengan santun. Lalu setelah itu kita bisa memeriksa kembali data yang kita peroleh dari narasumber. Karena ditakutkan ada data yang salah atau data yang keliru, atau ada pertanyaan yang belum ditanyakan kepada narasumber. Selanjutnya adalah hormati setiap informasi dan keterangan yang tidak boleh dipublikasikan dari narasumber. Dan yang terakhir adalah hormati waktu pada saat mewawancarai narasumber. Selanjutnya yaitu ada struktur feature. Yang pertama yaitu ada judul atau lead. Judul merupakan subjektivitas seorang penulis sehingga sifatnya sangat orsinil dalam gaya penulisan dan kata-katanya. Judul fitur harus dibuat memikat minat pembaca. Contoh, mengenal profesi pramurukti pendamping para lansia. Yang kedua yaitu ada teras atau lead. Lead adalah kalimat pembuka fitur atau juga disebut dengan intro. Sebuah lead biasanya terdiri dari satu atau beberapa paragraf. Contohnya yaitu di kota-kota besar, profesi pramurukti makin dibutuhkan. Mereka bertugas mendampingi dan merawat para lansia. Namun, tidak semua orang bisa melakukannya. Dibutuhkan keahlian, kesabaran, dan kemampuan komunikasi yang baik. Pramurukti juga bisa memiliki pengetahuan dasar tentang kesehatan. Nah, kutipan tersebut merupakan teras atau lead feature, karena bagian tersebut berada setelah judul dan mampu memberikan gambaran terhadap isi feature. Dari kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa penulis mendeskripsikan kondisi dan lead pada feature, sehingga dapat dikategorikan ke dalam lead deskriptif. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada isi atau tubuh. Tubuh harus dirangkai dengan baik mulai dari judul hingga penutup. Jadi harus dibuat berangkai dan sistematis. Ada 3 masalah yang dicermati yaitu kesatuan, hubungan, dan penekanan. Rangkaian ketiganya menekankan pada hasil tulisan yang dapat langsung diterima oleh pembaca. Contohnya yaitu karena pramurukti bukan tenaga kesehatan, ada semacam protokol dalam bekerja. Pramurukti yang bukan berlatar belakang profesi perawat tidak boleh memberikan layanan kesehatan. Namun, mereka bisa memberikan pertolongan darurat sambil tetap mengupayakan untuk mengontak tenaga kesehatan terdekat. Pertolongan pertama dan darurat yang bisa ditangani pramurukti, misalnya ketika ada terjatuh. Kemampuan lainnya adalah harus memiliki teknik komunikasi. Materi pelatihan yang sering dia bawakan adalah soal komunikasi kepada lansia. Jika terjadi komunikasi yang salah, itu bisa menimbulkan masalah baru. Selain itu, pramurukti perlu memiliki pengetahuan umum soal lansia, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan lansia. Nah, dari fitur yang berjudul Mengenal Profesi Pramurukti Pendamping para Lansia, penulis menceritakan kisah pramurukti, dimulai dari kinerja, nilai-nilai yang tercerminkan dari seorang pramurukti, hingga status dan nasib dari seorang pramurukti. Hal itu dapat dinilai sebagai tubuh atau body dari fitur tersebut. Hal ini sejalan dengan pernyataan Musman dan Mulyadi 2017 halaman 188 bahwa body atau tubuh berisikan peristiwa, kisah, atau cerita yang dituliskan di dalam sebuah fitur. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu ada penutup atau ending. Dalam kutipan, kemampuan lainnya adalah harus memiliki teknik komunikasi. Materi pelatihan yang sering dia bawakan adalah soal komunikasi kepada lansia. Jika terjadi komunikasi yang salah, itu bisa menimbulkan masalah baru. Selain itu,
Pramurukti perlu memiliki pengetahuan umum soal lansia, kemampuan mengidentifikasi kebutuhan lansia. Ibnu mengungkapkan, pemerintah berencana memformalkan pekerjaan caregiver atau pramurukti. Sudah disiapkan kurikulumnya oleh Kemenkes. Nanti kurikulum pendidikan formalnya setingkat diploma 2 atau D2. Nah, kutipan tersebut dapat dikatakan sebagai penutup karena berada pada bagian akhir picture. Pada bagian penutup, penulis menceritakan bahwa pemerintah berupaya memformalkan pekerjaan pramurukti. Kemudian selanjutnya yaitu ada proses penulisan picture. Ada proses atau langkah-langkah yang mesti dilakukan agar picture yang Anda tulis baik dan benar. Beberapa prosesnya sebagai berikut. Yang pertama yaitu menemukan ide. Yang kedua, penelitian, perencanaan, dan latar belakang. Yang ketiga, pekerjaan lapangan. Yang keempat, pengaturan materi. Yang kelima, penulisan. Dan yang terakhir yaitu menulis ulang, mengedit, dan membacanya kembali dari awal atau proofreading. Nah, di sini ada cara menulis picture. Yang pertama yaitu membuat outline. Yang kedua, menulis lead. Yang ketiga, menulis isi. Dan yang terakhir, menulis penutup. Dari pembahasan yang sudah dibahas, dapat disimpulkan bahwa feature adalah cerita atau karangan khas yang berpijak pada suatu fakta dan data yang diperoleh melalui proses jurnalistik. Feature sebagai penunjang surat kabar atau media massa dirancang untuk menghibur dan memberitahu para pembaca tentang kejadian atau peristiwa dari kehidupan seseorang. Feature memiliki struktur yaitu judul atau head, lead, tubuh atau body, dan penutup. Feature berbeda dengan cerpen, di mana cerpen sebagai realitas fiktif imajinasional dan feature adalah sebagai realitas objektif yang faktual. Dalam menyusun feature, ada beberapa hal yang harus dilakukan, mulai dari menentukan ide, mengatur materi, pemilihan narasumber, kegiatan wawancara atau observasi, hingga proses penulisan feature itu sendiri. Berikut adalah daftar pustaka, sumber, atau referensi yang kami gunakan untuk menyusun dari materi kali ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, karena kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan itu datang dari saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.